Ya, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka save file dari Smart PLS 3 dan Smart PLS 4. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan save file dari Smart PLS 3 dan Smart PLS 4 sekaligus dengan bagaimana cara menyimpan hasil analisis atau hasil output analisisnya. Nah, pada file yang saya kirimkan, maka akan ada yang berformat seperti ini ya. Jadi ada klien, data dan hasil, Smart PLS. Kemudian di sini ada file yang berformat zip atau formatnya itu RAR, tergantung dari bagaimana komputer atau laptop masing-masing. Seperti itu. Yang penting ini ya, berformat zip atau berformat RAR itu pasti ada file ini. Nah, file ini nanti di save dulu ke dalam laptop. Jadi tidak bisa dibuka di ini ya. Tidak bisa dibuka di HP Android. Nah, bisa, cuma nanti tidak akan sama ya prosesnya. Jadi kita save dulu data ini di laptop. Kemudian untuk file ini kita di dalamnya ini ya, kalau kita double klik. Jadi ini sama untuk 3 dan 4 ya. Nah, ketika di double klik ini akan ada hasilnya. Ada output analisis, save file, dan data Excel ini. Ada data CSV, kemudian data dari data dan hasil outputnya, kemudian dari interpretasinya. Seperti itu. Nah, kita keluarkan dulu ini ya. Jadi ini prosesnya sama untuk 3 dan 4 ya. Nah, kita keluarkan dulu apa yang ada di dalam file zip ini. Caranya, jadi kita save ya. Setelah kita save, kita buka di mana save file itu ada. Nah, ini caranya klik kanan, kemudian extract here. Nah, kan file yang tadinya di dalam folder zip ini maka akan keluar ya seperti ini. Nah, setelah keluar seperti ini adalah outputnya ya. Ini adalah save filenya. Nah, kita bisa lihat ini save filenya. Nah, save file ini yang ini ya, export project ya, klien nomornya export project. Ini kan formatnya sama zip ya, jadi formatnya itu sama dengan yang tadi ini ya, yang tadi kita ekstrak itu. Nah, untuk khusus untuk yang file ini berlaku untuk 3 dan 4 ya. Jadi file untuk yang save file ini, save file Smart PLS ini adalah format zip. Nah, ini tidak bisa dibuka seperti tadi ya, tidak bisa dibuka klik kanan lalu ekspor lalu ekstrak, itu tidak bisa ya. Jadi kita membukanya khusus untuk yang zip ini, yang zip save file ini, karena sering tertukar ya, orang-orang itu kadang yang dibuka adalah yang ini ya. Itu salah, bukan ya. Jadi save file, kita double klik. Nah, ini. Jadi untuk membuka file ini kita membukanya harus menggunakan aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya akan sampai tahap ini ya. Sampai tahap ini itu prosesnya sama, untuk 3 dan 4 itu sama. Nah, yang pertama saya lakukan adalah saya akan membuka save file ini menggunakan aplikasi Smart PLS 3 terlebih dahulu. Oke. Nah, kita buka aplikasinya. Nah, ini saya menggunakan Smart PLS 3 ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita pilih file, import project from backup file. Nah, kita cari ya save filenya tadi di mana. Nah, tadi saya ekstrak di sini ya. Jadi untuk lokasinya nanti bisa berbeda-beda tergantung dari bagaimana Anda itu menyimpan ya. Nah, ini save file kita buka. Jadi jangan ini yang dibuka ya, jangan yang zip ini, jangan zip yang tadi itu yang awal, tapi yang ini ya. Nah, yang save file, kemudian export project to backup, ini ya export export project. Nah, kita klik seperti ini lalu klik open. Nah, di sini kita bisa beri nama ya. Nah, kita bisa ganti namanya bebas jika ingin diganti. Tapi ini kita biarkan saja. Lalu klik OK. Nah, ini ya, export project ini kita double klik. Nah, akan muncul ini ya, model dan data yang sudah dimasukkan. Kita bisa double klik di sini di modelnya ini. Ya, seperti ini ya. Ini juga langsung bisa di running. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak usah repot-repot untuk meload atau ya meload data dan membuat model penelitian. Ini sudah saya siapkan ya. Jadi bisa langsung di running seperti itu. Nah, untuk save
Nah, saya contoh tadi kan sudah merunning ini ya untuk PLS algorithm ini. Nah, untuk men-save hasil ini, jadi save file dari output analisis SPSS itu baik 3 dan 4 formatnya adalah Excel ya, atau XLSX. Nah, cara untuk men-save file ini adalah ini ya, export to Excel, start export. Nah, ini untuk PLS3. Nah, ini kita bisa export di sini ya, sesuai dengan di mana kita ingin menyimpan file tersebut. Nah, nanti ini akan di save menggunakan Microsoft Excel ya, save step Excel. Nah, ini kita bisa beri nama supaya tidak tertukar. Ini adalah untuk proses PLS algorithm seperti itu. Nah, ini biasa saya lakukan ya. Nah, nanti save filenya itu yang saya buat adalah bentuknya seperti ini ya. Jadi PLS algorithm, bootstrapping atau bin folding. Nah, sesuai dengan tahapan pengujiannya seperti itu. Nah, kemudian misalkan kita di sini melakukan modifikasi ya. Jadi misalkan Anda itu tidak cocok dengan gambar yang saya buat, misalkan seperti ini ya, kita ingin rubah posisinya seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian dirubah juga. Jadi seperti ini misalkan contohnya. Nah, atau misalkan ada yang ingin dihapus seperti ini ya, ada yang ingin dihapus itu. Nah, ini kan sudah dilakukan perubahan ya, sudah dilakukan perubahan seperti ini, dan Anda ingin menyimpan save file ini. Nah, caranya itu kita klik save dulu yang ini ya, save all change, itu kita save dulu. Kemudian ini kita klik kanan di ini ya, di file ini ya, client. Nah, ini di foldernya, ini folder yang ada di sini itu klik kanan, kemudian ini export project. Nah, ini kita bisa save di mana yang kita inginkan. Nah, itu adalah save file dari model analisis ini. Begitu ya untuk PLS3. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya akan menjelaskan menggunakan Smart PLS4. Jadi prosesnya sama ya untuk yang tadi itu, yang di awalnya itu. Nah, yang PLS4 seperti ini. Jadi kita buka dulu save file yang sudah dibuat ya. Jadi file, import project from backup file. Nah, kita cari save file yang sudah kita ekspor tadi. Kita cari. Nah, ini saya sudah simpan di sini ya. Tentu ini untuk lokasi penyimpanannya setiap orang pasti akan beda-beda ya. Nah, sorry, ini belum diekstrak ya. Kita ekstrak dulu. Nah, ini ya, ini adalah PLS4, caranya sama, ekstrak here. Nah, ini save filenya. Saya ulangi sekali lagi, jadi save file ini tidak bisa dibuka langsung ya, tidak bisa dibuka langsung export project extract here, itu tidak bisa. Jadi untuk membuka save file ini ya, itu harus menggunakan aplikasi Smart PLS sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan versinya 3 atau 4. Dan ini adalah menggunakan Smart PLS 4. Nah, kenapa ini harus diperhatikan? Karena kadang orang itu suka salah ya. Jadi yang dibuka itu adalah file yang ini, harusnya yang ini. Nah, kita buka aplikasi Smart PLS nya seperti ini, klik file, kemudian ini import project from backup file. Nah, kita lihat di sini Smart PLS 4. Oke, kita cari. Nah, ini ya, save file untuk Smart PLS 4 itu. Nah, ini export project. Kemudian kita klik open, klik save. Nah, seperti ini ya, dan ini bisa diganti namanya ya, klik kanan, rename gitu kan. Nah, ini tinggal disesuaikan saja namanya. Jadi setiap masing-masing ini bisa diganti namanya. Nah, kemudian di sini untuk Smart PLS 4 ada sedikit perbedaannya dengan Smart PLS 3. Jadi untuk save file Smart PLS 4 di sini akan ada sudah ada ini hasil dari output
pengujian sebelumnya. Jadi ada film coding, bootstrapping dan lain-lainnya. Jadi pada Smart PLS 3 itu untuk save file ini tidak ada. Nah, seperti ini ya untuk cara membukanya. Jadi akan seperti ini awalnya. Double klik saja. Kemudian ini juga double klik. Nah, akan muncul model yang sudah saya buat seperti ini ya. Nah, ini bisa langsung kita running. Contohnya ini adalah PLS algorithm. Jadi untuk pengujian inner dan outer model. Ya, seperti ini ya hasilnya. Nah, untuk Smart PLS 4 ada dua cara untuk menyimpan hasil analisis ini. Ini adalah contoh bagaimana kita menyimpan hasil analisis PLS algorithm ya. Nah, untuk cara menyimpan ini pada pengujian selanjutnya itu sama saja. Jadi contohnya ini kita akan menyimpan hasil dari PLS algorithm. Caranya, kalau kita ingin menyimpan data itu hasil output itu di dalam aplikasi Smart PLS-nya, kita tinggal klik ini, tinggal klik save. Save untuk file name kita bisa beri nama di sini adalah PLS algorithm. Jika ada dua algoritma maka bisa diberi nama satu atau dua gitu. Seperti itu ya. Nah, ini tinggal kita create. Dan ini contoh menggunakan PLS algorithm 3 saya namanya tadi ya. Jika ingin men-save file ini ke dalam format Excel, yang biasanya nanti akan dimasukkan ke dalam lampiran. Nah, kita tinggal ini Excel ini terklik, kemudian export. Nah, di sini ya kita tinggal beri nama di sini sesuai dengan tahapan pengujiannya. Jadi ini adalah PLS algorithm ya, misalkan seperti itu. Ini tinggal klik save, maka ini adalah hasil dari save file untuk pengujian PLS algorithm seperti itu cara save-nya ya. Nah, kemudian misalkan di sini ada perubahan ya, lalu ingin Anda save. Misalkan Anda ingin mengganti nama atau mengganti apapun di sini, mengganti posisi seperti ini misalkan, atau yang saya buat ini kurang cocok ya, seperti ini misalkan ya. Nah, misalkan Anda menginginkan gambar modelnya itu adalah seperti ini, dan ini bisa di save ya. Jadi project ini bisa di save. Caranya kita save dulu ini ya, kita save, kemudian kita kembali ke awal. Nah, ini ya. Nah, ini kan sudah kalau kita double klik sini, nah ini sudah berubah ya. Nah, kita ingin meng-save hasil yang sudah kita buat tadi yang baru ini ya. Jadi kita save data seluruhnya ini ya, data seluruhnya untuk pengujian Smart PLS 4 ini. Nah, caranya ini ya, yang export project ini kita klik kanan, kemudian kita ini ya. Jadi ini yang folder ini, klik kanan, export project. Nah, ini kita tinggal save di mana yang kita inginkan. Nanti hasilnya itu akan seperti ini ya. Jadi total seluruh dari pengujian ini. Ya, seperti itu. Ini adalah untuk yang export project, itu yang nantinya akan kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Jadi, seperti itu ya untuk pengujiannya. Semoga jelas dan tidak ada yang membingungkan. Sekian untuk penjelasannya. Terima kasih.